kalau ada orang berdonasi, yang harusnya berterima kasih itu yang donasi atau yang diberi donasi? Yang diberi harusnya. Yang diberi harusnya ya. Tapi kalau kita ngelihat filosofinya, bisa jadi yang harusnya berterima kasih adalah yang memberi donasi. Kenapa? Karena kan kita menitipkan bekal kita ke orang yang kita kasih. Orang itu sudah mau dengan rendah hati menerima bekal kita untuk dibawa ke afterlife gitu, ke akhirat gitu kan. Tim melihat apa kendala yang real yang dihadapi? Kalau khusus bencana ya, kalau bencana tuh kayaknya memang pos-posnya itu udah saklek ya, dan ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar, jadi tacticalities-nya terhambat. Gitu. Terhambat. Padahal situasinya kan tidak biasa kan? Betul, harus cair gitu kan. Dan kadang yang dikunjungi pejabat belum tentu yang paling parah gitu kan. Nah ibu tuh menariknya gitu mas, kan gue juga kayak diajak naik mobilnya dia kan. Jadi Bu Risma. Bisa masuk ke desa-desa yang nggak dikunjungi siapapun. Ketemu Romo, ibu kenal Romonya dari mana? Oh saya dapat dari ini, saya nggak kenal juga, tapi saya telusuri aja gitu. Ternyata benar. Walaupun mungkin ada cons-nya ya, jadi nggak terstruktur ya, mungkin kayak ngacak gitu ya. Tapi gue buat yang kayak bawa amanah donatur, wah ini bagus nih gitu kan. Justru kan sesuai kita dengan apa yang mau disampaikan oleh si para pendonor ya. Betul. Selama ini kan kita transfer aja ke lembaga gitu kan misalnya. Tapi kalau ternyata ada info-info kayak gitu kan kita kebantu juga. Gitu sih, dan influencer juga happy lah karena naiknya kan pesawat charter. Ya. Dan lihat langsung juga ya situasi di mana mereka bisa terlibat ya. Itu berapa hari 4 miliar ya tadi terkumpul? Sekarang udah 12 miliar deh kayaknya. Dari donatur dikumpulkan dana, lalu dari para influencer atau penggalang itu dia menengok ke lokasi bersama Ibu Risma. Prosesnya gimana tim? Ya jadi kan kita diajak dulu sama Kemensos waktu itu, diceritakan kondisinya, terus kita juga pengen menyalurkan amanahnya dengan baik kan, dan ternyata Kemensos udah mapping gitu. Nah cuman kan dana di Kitabisa itu kan nggak hanya Kitabisa kan mas, ada yang digalang sama influencers. Nah makanya waktu itu saya telepon Rachel V-nya, Fadil Jaidi, Keanu, terus ada 2 putra asli NTT nih, si Andovi sama Jovial. Oh mereka excited gitu, jadi berangkatlah kita. Jadi di call-nya H-1 tuh, ya, besoknya langsung berangkat dari Halim, naik pesawat charter dari Kemensos yang bawa bantuan-bantuan juga, mendarat di Maumere. Dari Maumere kita ke Larantuka nyebrang ke Adonara, Adonara ke Lembata. Jadi di 2 pulau itu sih kita ngasih bantuan. Dan rencananya sih ya semoga lancar ya, kita akan buat 1 dusun khusus yang itu memang kita coba rebuilding rumahnya, dan itu dana dari masyarakat semua. Oke, 1 dusun ya? Berarti dusun, ya? Dengan semua kelengkapannya berarti? Betul, ada MCK-nya, ada rumahnya, ada balai masyarakatnya gitu sih. Karena kan nanti Kementerian PUPR juga akan banyak bangun rumah ya, tapi nanti kita akan coba cari yang yang juga butuh dan bisa disupport dari publik gitu. Ini kan melelahkan ya? Tim, lo bikin crowdfunding lalu melibatkan orang dan harus datang ke lokasi. Apa yang membuat energi itu muncul terus ya? Harusnya kan ya udah crowdfunding, ya udah tugas gue selesai gitu. Kalau mau hitungannya ya udah cukup lah gue. Tapi kenapa lo sampai terlibat sampai demikian jauh dan intens? Nggak tahu mas, gue orang extrovert ya, jadi energi gue tuh salah satunya karena ketemu orang gitu. Dan salah satu energi yang paling gue sukai adalah energi orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi melihat orang lain ya, dia melihat orang lain berbuat baik, apalagi orang-orang baiknya ini dengan kesederhanaan, dengan ketulusan gitu ya, dengan itu priceless lah gitu ya ngelihatnya. Dan itu banyak yang mau agamawan gitu ya, mau aktivis-aktivis lokal gitu, mau pemuda-pemuda di daerah. Dan ini balik ke cerita-cerita awal Kitabisa mas. Jadi Kitabisa tuh berdirinya kan karena sesimpel saya melihat teman-teman aktivis sama komunitas kesulitan galang dana gitu. Jadi proyek-proyek sosialnya keren gitu kan. Tapi nggak mampu dapat donasi gitu. Itu tahun berapa tim? 2013 mas. 2013. Lo umur berapa itu 2013 tuh? Berapa 22 kan? 22. Kan ceritanya kerja dulu sama Pak Reynolds 2 tahun, lulus kuliah kerja sama Pak Reynolds. Nah ngelihat teman-teman aktivis gitu, komunitas non-profit bikin Kitabisa, dan
kebahagiaan itu setiap melihat ada penggalangan dana yang berhasil, terlaksana, terus ya jadi dampak gitu mas. Jadi walaupun kita di belakang laptop tapi kayak kita bisa memungkinkan hal baik terjadi gitu kan. Itu sih mas selalu jadi energi gue. Jadi mulai dari ketemu orang-orangnya, kunjungan ke rumah sakit gitu ya, dipeluk sama orang tua pasien, dan teman-teman di sini juga merasakan lah, dan itu kita bless ya, kita ngerasa salah satu yang kita bahagia banget lah gitu, bisa jadi penyambung dan jembatan. Ya meskipun tadi ya dari Jakarta ke Maumere ke Lembata dan sebagainya, kelelahannya ada, tapi terus kemudian kayak ya udah recover karena ada energi yang priceless tadi itu. Betul. Tapi kita bisa sendiri awal mulanya selain tadi ya ide bahwa ada aktivis, orang-orang baik yang mau melakukan aktivisme sosial gitu ya, tapi kesulitan menggalang dana, ada hal lain yang memunculkan itu nggak? Hal lainnya sebenarnya mungkin ada eksternal, ada internal ya. Kalau eksternal tuh crowdfunding waktu itu ada Kickstarter, Indiegogo gitu mas ya. Itu ke lifestyle ya banyak ya, tapi lebih ke art kreatif. Itu menurut saya sih waktu itu karena saya anak ekonomi, saya tahu kayak kalau ngomongin capital itu kan sangat top down gitu ya, sangat institutionalized gitu. Jadi ketika ngelihat bisa gerakan akar rumput, mengumpulkan modal, memberdayakan seseorang jadi bikin produk, itu tuh revolusioner banget. Melawan kebiasaan melawan hegemoni atau apa gitu kan. Jadi wow, ini luar biasa nih gitu. Nah tapi dia kan di industri kreatif gitu. Nah kalau di Indonesia waktu itu udah ada juga namanya wujudkan.com kalau yang kreatifnya. Tapi karena saya backgroundnya dulu ya sering gaulnya sama anak BEM, anak komunitas, bikin kegiatan sosial, ya hipotesisnya waktu itu kenapa nggak bikin buat teman-teman yang berkegiatan sosial gitu. Karena ya tadi balik lagi, orang Indonesia itu kan sebenarnya kalau ngomongin berbagi cukup kuat mas ya, dan kita tuh guyup, komunal, kolektif, core value kita, betul. Bung Hatta tuh di pidatonya demokrasi kita bahkan bilang kan sendi masyarakat kita tuh kolektivisme gitu. Jadi dan saya kebetulan lahir di Bukit Tinggi kan, jadi kayak sangat mengidolakan Bung Hatta. Jadi itu tuh mendarah daging, dan saya yakin kalau udah berbagi, gotong royong bareng-bareng pasti kuat, apalagi untuk kemanusiaan. Nah itu sih waktu itu kita bisa berdiri. Walaupun hipotesis itu tidak terlalu terbukti sih awal-awal, karena tidak segera terbukti ya. It's a good point, karena ya namanya bikin platform atau website yang tidak mudah dikenali di awal gitu ya, masih yang bangun brand gitu ya. Tapi balik lagi pertanyaan tadi, apa yang bikin terus semangat, walaupun kecil-kecil mas, tapi itu fulfilling banget. Jadi dulu 2013 salah satu project yang berhasil kita itu Safe Master. Jadi Master itu masjid terminal, ada sekolah anak jalanan di terminal Depok yang terancam digusur, lalu anak-anak mahasiswa demo dan galang dana, kita ngumpulin 130 juta dalam waktu 1 atau 2 minggu. Waktu itu tuh luar biasa banget tahun 2013. Itu kayak beri energi luar biasa, energi luar biasa, dan ngelihat akhirnya duit itu jadi satu kelas, walaupun kelasnya bentuknya kontainer gitu ya, itu powerful banget. Jadi nge-recharge lagi. Dan waktu kemudian menata menjadi lebih terstruktur ini, tahapannya gimana kalau tim ngelihat dari 2017 ya? 2013 kan memang masih gerakan ya waktu itu, nggak ada badan hukum. Nebeng ke rumah perubahannya Pak Renal. Beliau lah yang kayak nge-support kita dari awal, ngasih kita pendanaan, ngasih kantor. 2014 kita bikin yayasan sendiri, jadi yayasan dulu, yayasan Kita Bisa. 2015 kita bikin PT, karena salah satu waktu itu saya ingat juga nasihatnya Pak Renal tuh, kalau mau social enterprise-nya nafasnya harus panjang, harus sustainable, harus dipikirin gimana bisnis modelnya dan lain-lain. Nah makanya ada PT, jadi ada yayasan dan PT yang bisa saling melengkapi lah gitu ya. Dan dari sana saya belajar dari beberapa mentor juga sih mas, kayak Mas Zaki Bukalapak. Beliau punya agency kan dulu, jadi beliau yang bantuin bikin Kita Bisa awal-awal. Brandingnya juga ya. Betul. Terus kita sempat ikut accelerator di Kuala Lumpur, kayak gimana sih caranya ngelola startup gitu-gitu sih, belajar dari nol sih mas gitu, karena nggak tahu dari awal. Lalu ketemu di tahun 2017 itu menjadi lebih terinstitusionalisasi, itu apa yang memungkinkan atau membuat tim yakin ini bisa jalan nih, meskipun tadi kan nggak segera mewujud nih, tetapi
oke lah, gue mau jalan. Apa karena tadi temuan-temuan kecil yang fulfilling energi atau gimana? Ya itu satu pasti, karena kalau nggak ada itu mungkin udah selesai duluan lah ya kalau nggak ada itu. Yang lainnya juga mungkin validasi dari eksternal ya. Validasi eksternal nih kita ngomonginnya partner-partner gitu, orang-orang yang 2016-17 sudah mulai non-profit besar pakai Kita Bisa, Mas. Non-profit besar. Jadi yayasan-yayasan besar pakai. Termasuk Kompas tuh, wah itu luar biasa kan Mas, waktu 2017 2018 itu juga Mas ya. Itu kan kita wah bikin ini campaign panjang ya. Betul, dan alhamdulillah kita bisa kolaborasi terus. Itu kan juga boost semangat Mas buat kita, brand sebesar Kompas, terpercaya Kompas mau kolaborasi. Hal-hal kayak gitu tuh juga bikin kita makin pede lah gitu ya, strategic partner. Dan di samping juga tim ya. Jadi sambil jalan saya sama Fikra ketemu sama orang-orang yang lebih pinter dari kita berdua dan ngebangun ini bareng-bareng, kita juga makin confident karena jadi misi bareng-bareng lah gitu. Oke. Tadi Timi menyebut ada dua yang saya mau gali sih, Pak Reynald sama social entrepreneur yang tadi butuh nafas panjang. Nah, ketemu model yang mau dipakai adalah social entrepreneur itu gimana? Atau entrepreneurship yang lebih ke sosial kan itu ya? Ya sebenarnya itu juga terms yang saya nggak tahu sebelumnya Mas, baru tahu pas kerja di Rumah Perubahan itu. Dan tahunya juga karena waktu itu Pak Renald mau bikin buku tentang itu, dan saya jadi waktu karena jadi asisten jadi bantu bikin tulisan lah, riset. Dan dari sana saya tahu bahwa sesimpel misalnya dompet duafa gitu. Ternyata dompet duafa tuh punya banyak PT di bawahnya. Ada dompet duafa water, dompet duafa kurban, dompet duafa properti, macam-macam. Bahkan kalau kita ngomongin institusi keagamaan banyak banget yang juga punya real estate, properti gitu ya. Dan kalau ngomongin aktivis-aktivis lain misalnya kalau kita bicara misalnya Bina Swadaya, Pak Bambang Ismawan gitu kan, ada majalahnya, ada apanya, tapi ada impact sosial. Jadi ngebalancing antara impact dan sustainability itu tuh jadi topik yang menarik gitu. Nah, gimana membalance ini kan. Walaupun di sisi lain ini spektrumnya juga luas. Ini pakai mazhab yang mana nih gitu. Karena ada juga yang bilang, which is saya percaya juga Tesla itu social enterprise. Karena menyelesaikan masalah lingkungan ya. Elon Musk bikin itu bukan buat duit, katakan buat menyelesaikan climate change. Itu kan social enterprise in a way gitu ya. Dan banyak lah misalnya produk-produk lain kayak Patagonia gitu ya, Warby Parker, banyak lah produk-produk sosial. Jadi itu menarik tuh buat saya, kayak wow bisa ya gitu, membuat sesuatu yang punya misi kuat, mission driven enterprise, tapi disiplinnya bisnis gitu. Jadi gimana, karena menurut saya sih kan memang banyak isu-isu sosial yang bisa dientaskan kalau pakai disiplin bisnis ya, asalkan stay true to the mission gitu. Dan, ada saya baca beberapa buku sih yang 3 syarat soal social entrepreneurship itu. Satu kan bisnisnya dia harus jalan, karena itu kan jadi pijakan. Kedua, social impact-nya emang harus kelihatan. Yang ketiga yang buat sustainable atau eco friendly ya. Itu 3 hal itu kan yang buat. Kadang-kadang kan nggak tahu kita bisa menemukan bisnisnya dari mana. Kalau impact-nya kan kita tahu nih. Semua orang terbantu kayak nih Pak Gatot. Lalu kemudian ada nyumbang lukisan yang keren. Di sini nanti tim bisa cerita sih. Lalu sama sosial ekonya itu kan juga sering untuk bantu lingkungan dan sebagainya. Nah, bisnisnya sendiri kita bisa gimana? Jadi dari awal kita bisa berdiri itu Mas, kan kita benchmarking ya. Kita ngelihat contoh-contoh di luar negeri. Dan memang kalau crowdfunding itu ada biaya administrasi platform. Waktu itu yang saya survei ada yang 5-10%, ada yang 15 juga. Nah, tapi waktu itu kita ambil 5% sebagai biaya crowdfunding platform fees lah gitu ya. Jadi setiap orang yang galang dana, kalau dia misalnya raise 10 juta gitu ya, yang bisa dicairkan 9.500.000 biar operasional website, maintenance dan lain-lain. Nah itu yang dari awal jadi model kita, kecuali bencana alam. Kalau bencana alam kita 0% gitu ya. Dan dan selain itu juga kita kira bikin agency juga Mas. Jadi karena kita menemukan kalau ngomongin non-profit gitu ya, atau CSR company, kan beberapa juga mereka butuh service tambahan gitu ya. Service digital marketing, branding gitu. Nah kita ada tim agency khusus digital marketing for kindness lah, for social gitu. Nah itu juga jadi support
secara revenue-nya kita bisa. Gitu sih Mas, dua itu ya. Jadi service-nya agency, yang satu lagi platformnya yang platform fees tadi 5%. Sejauh ini itu sudah ketemu atau awalnya juga kejar-kejaran nggak nemu juga model bisnisnya lalu? Sebenarnya ketemu, cuman nggak efektif. Maksudnya dari segi nilainya mungkin nggak signifikan ya, karena biasa dibilang karena waktu itu traction-nya juga masih kecil ya, jumlahnya transaksi juga masih kecil. Nah, dan sekarang pun juga kita prioritasnya kan sebenarnya memperbesar cakupan luasan gitu. Jadi kita reinvest lagi gitu kalau ada tambah tim atau apa gitu. Jadi dari segi bisnis model udah ketemu. Nah, paling pertanyaan terbesarnya kan sebenarnya kita pun juga berpikir kayak kita bisa bisa ngembangin ekosistemnya itu kemana lagi gitu kan. Okay. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya betul, karena ya kita mungkin one day sebenarnya melihat crowdfunding ini sebenarnya sebagai alat buat publik bisa menyalurkan kebaikannya saja gitu kan. Sedangkan gimana cara kita bisa bikin unit lain yang mungkin secara bisnis bisa lebih long term gitu ya, lebih sustain. Nah, itu yang mungkin masuk ke obrolan tentang saling jaga itu yang kita obrolin sebelumnya. Gitu. Dari Borobudur itu saling jaga bagian dari upaya untuk menemukan sustainability untuk di bisnisnya itu. Ya, ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama dari segi masalahnya juga sih Mas. Jadi kita tuh bertanya-tanya juga ya, maksudnya kayak ini kita bisa sebenarnya nggak perlu ada crowdfunding Mas. Kalau sebenarnya lubang-lubang struktural itu sudah tertambal gitu. Artinya kan kenapa sih harus ada orang yang galang dana ketika sakit kalau misalnya jaminan kesehatannya sudah aman gitu ya. Bahkan perlindungannya udah mature gitu. Jadi yang terjadi di kita bisa itu kan kritik, which is kita terima dengan baik bahwa banyak penggalangan dana yang sifatnya di permukaan, symptomatic, bukan root cause of the problem gitu. Dan kita mendengar kritik itu dari awal gitu ya. Dan buat kita ya kita acknowledge, kita tahu ada kritik itu dan kita ngerasa juga, tapi tetap butuh, masyarakat tetap butuh, ini urgent gitu. Nah, tapi apa solusi yang lebih struktural, yang lebih sistematis? Nah, kalau ngomongin di kita bisa, mayoritas kan penggalangan dana orang sakit Mas, medis. Dan bantuannya itu tanda kutip ya impulsif lah ya. Baru ada yang sakit baru kita gotong royong bantu gitu. Lalu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan lainnya tanpa harus menunggu ada impuls, ada trigger ini gitu. Nah, kita belajar dari masyarakat kita sendiri Mas. Ada dua lah ya, dari masyarakat lagi dan dari luar juga, sama kayak crowdfunding tadi. Kalau dari masyarakat sendiri, kita ngelihat kalau ada yang sakit, sebenarnya masyarakat kita itu beberapa segmen, beberapa komunitas itu sudah punya community based protectionnya sendiri. Karena mereka tergabung ke sebuah bond gitu, kayak komunitas cluster mereka sendiri. Ambil contoh tukang ojek. Tukang ojek, saya belakangan juga baru tahu di beberapa base camp mereka itu punya uang kas. Ya untuk kayak safety mereka safety net mereka sendiri gitu. Kalau ada apa-apa kecelakaan ambil uang kas gitu, goceng-goceng tiap minggu gitu. Tapi kalau nggak kenapa-kenapa jalan-jalan gitu. Kalau di RT RW kita ada uang kas komplek ya Mas. Di kampungnya Mas Inu jimpitan ya Mas. Nah, ya kalau beras itu masih terderas sampai sekarang. Jimpitan. Walaupun ada fungsinya beda-beda, tapi kan intinya itu kan ya collective effort buat saling melindungi, memproteksi, menjaga gitu. Nah, terus kita mikir kan, ini kita bisa bantu orang sebelum ada yang butuh bantuan, preventif gitu. Nah, dari sana kita mikir gimana ya, ternyata bisa didigitalisasi. Proses kita mengumpulkan bantuan-bantuan sebelum ada yang kena, itu kita kalau di luar negeri disebutnya mutual aid gitu, mutual aid, saling tolong menolong lah ya. Di beberapa negara udah jadi model yang menarik gitu. Nah, kalau di Indonesia belum ada dan kita coba prakarsai dengan saling jaga itu. Dan akadnya sedekah, donasi gitu. Jadi kita juga bikin, mungkin banyak orang langsung mengasosiasikan kayak asuransi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Karena kita bisa sendiri kan sebagai yayasan bernaung di bawah Kemensos gitu ya. Dan ketika orang join itu akadnya donasi. Jadi dananya dimasukkan, dananya itu dipakai untuk membantu sesama anggota gitu sih Mas. Ya
itu roots-nya adalah value kita punya sendiri. Betul. Lalu kemudian ada trigger-trigger dari luar yang kemudian membuat itu lebih modern, lebih terdigitalisasi. Betul. Itu yang membuat juga proses atau upaya ini mungkin juga sustain ya, karena kan bukan dari luar sama sekali, karena itu roots-nya emang dari kebudayaan kita ya. Dari kebudayaan kita, benar. Jadi sekarang kayak kalau ada orang yang sakit di Saling Jaga butuh dana misalnya 50 juta gitu ya. Member kan ada 500.000. Sekarang 500.000. Member 700.000. 700.000. Oke, udah naik gede banget ya di terakhir kita. Dari terakhir ya Mas ya. Tapi kalau biar gampang hitungnya, misalnya member 500.000, ada yang butuh 50 juta. 50 jutanya langsung dibagi rata kan Mas? Dari 500.000 member ya. Gitu. Per orang berkurang saldonya 10 rupiah. Bener ya? Iya, 10 rupiah ya. Nah, langsung terpotong saldonya. Jadi saya membayangkannya, ya ini sama aja kayak budaya kita, ada tetangga yang sakit, terus langsung tiba-tiba yang lain pada jimpitan, ada urunan. Gitu. Tapi ini yang beda digital, ya, gitu, se-Indonesia. Dan semua orang bisa secara tidak sadar dia sudah membantu meskipun dia tidak melakukan atau meniatkannya itu. Betul. Jadi banyak pengguna kita yang bilang ini mah kayak sedekah otomatis, saya masukin aja niat saya bantu orang. Ternyata saya yang butuh, saya bisa dapat gitu sih. Bisa berbalik ke dia. Bisa berbalik, juga, ya? Betul. Karena beberapa masyarakat kita kan percaya sedekah tolak bala. Ya ini beneran sedekah, kalau ada bala, orang lain sedekah lagi ke kita. Yang sebenarnya kan secara spiritual kan sebenarnya dengan kita melakukan itu, ya Allah jagain kita kan, maksudnya kita udah serahkan itu gitu kan, dan itu bukan hak kita juga kan beberapa gitu sih. Nemu nama-nama itu gimana? Ini pertanyaan yang gue pengen. Kita bisa ini kan nempel tuh semua orang pakai kata ini, kita bisa. Dan itu kan tersimpan kayak sebuah optimisme ya. Apalagi sekarang orang optimis tuh kayak agak dianggap aneh karena situasinya tuh nggak bisa kita optimis nih. Optimis. Ya dulu kita bisa tuh karena Obama campaign weekend Mas. Oh, dari situ. Zaman-zaman 2008 ya, 2008. Okay. Kan inspiring banget tuh Obama. Yes gitu. we can ya. Yes we can, kita bisa. Terus juga karena kitanya itu menurut saya strong sih, karena kita, betul. Bukan kami, bukan aku, bukan kamu, lebih kita. Dan karena kolektif, balik lagi tadi kolektivisme, jadi bisa, jadi optimis. Jadi kolektivisme dan optimisme, jadi kita bisa. Dan awalnya domainnya udah dibeli orang Mas, jadi kita nunggu sampai orang itu ngelepas. 1,5 tahun kayak nego-nego tuh, boleh nggak gitu. Awalnya kita beli .co.id, .org, .com-nya belum dapat. Ya untuk kita bisanya sendiri tim, saya masih pengen perlu menggali bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menerima ini, dan kemudian ini kan kayak jadi platform utama nih. Kalau ada apa-apa top of mind orang itu crowdfunding kita bisa. Nah proses untuk membuat masyarakat juga ini ada platform, lalu menggunakan ini untuk upaya-upaya baik yang dilakukan oleh banyak orang, itu gimana? Ya, ini ya kalau tarik ke belakang saya juga nggak nyangka sih Mas, dan ini amanah besar dan kita ngerasa ini ya apa ya, tanggung jawab juga ya gitu. Dan kalau gimana ceritanya bisa di titik ini, kayaknya benar-benar ibarat building batu bata gitu sih Mas ya, step by step, rock by rocks gitu. Karena trust itu kan dibangun nggak cepat ya. Harus perlahan-lahan, dan itu pun tantangannya juga banyak kan. Banyak orang yang join, tagline kita menghubungkan orang baik, tapi yang join nggak hanya orang baik, kadang ada orang-orang lain juga. Jadi gimana kita bisa membuktikan dari satu campaign ke satu campaign ke satu campaign, kayak benar-benar itu sih Mas yang utama ya, karena itu membangun trust juga ya. Itu yang ngebangun trust, karena bagaimana setiap campaign itu bisa kita pertanggungjawabkan, ada update-nya, ada publikasinya, ada kolaborasinya, dan itu terakumulasi secara perlahan. Jadi sebuah trust tadi. Pernah mendapati satu hal yang tidak memunculkan kepercayaan juga, atau fake, atau ada yang ngakalin gitu? Ini di kantor ini tuh ada satu ruangan khusus tuh tim trust and safety Mas. I see. Jadi untuk tugasnya? Iya, jadi bahasa bercandaan anak-anak tim suuzon. Mencurigai segala sesuatu. Ngecek-cekin. Skeptis gitu ya? Skeptis, betul. Karena kan kita nerima ratusan kan se-Indonesia, orang sakit, pembangunan rumah ibadah atau macam-macam. Ya itu kita punya SOP lah, SOP yang kita perbaiki terus gitu, dari segi policy ataupun dari segi teknologi. Kayak misalnya orang yang join harus verifikasi identitas, KTP, selfie, kemudian kalau dia sakit minta dokumen medis, telepon rumah sakit dan lain-lain.
Terus kadang juga ada fitur laporkan kan, jadi ada laporan publik, kita investigasi ke lapangan. Kalau ada yang tidak Betul. mempercayai. Betul. Dan beberapa kasus terbukti dananya kita hold gitu kan, kita alihkan atau kita kembalikan ke donatur gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi ada atau tidak, pasti ada sih Mas. Jadi pasti ada, kita nggak bisa pungkiri. Tapi apakah ada yang sangat major? Alhamdulillah sih sekarang rata-rata kita bisa solve karena either dananya itu masih bisa kita pertahankan, kita hold, kita kembalikan ke donatur, atau ya apa namanya di awal dibatasi dengan beberapa karena udah ada pagar-pagar tadi kan gitu. Sehingga orang nggak masuk dengan niat buruknya tadi Niat buruknya tadi, benar. dan terdeteksi di awal gitu ya. Ya. Apa namanya? Tim Trust and Safety. Trust and Safety. Dia tiap hari berarti ngecek. Tiap hari Mas, betul. Dan wah kadang kita jangankan maksudnya orang yang memang sudah niat nipu ya Mas ya. Kadang kan juga orang-orang yang mungkin ngelihat dapat donasi besar itu harus dijagain juga kan Mas. Misalnya, wah tiba-tiba dapat berapa ratus juta gitu. Mungkin kita kolaborasi kan sama Kompas kan kadang, wah ada ini dapat ini, kalau nggak dijagain malah beli konsumtif. Ya, betul. Nah itu kan juga laporan tuh ke kita, wah kita harus investigasi, kita harus cek. Kadang kita tahan, terus ada miskomunikasi. Kenapa duit saya ini kan hak saya gitu. Nah jadi kompleks lah gitu. Ini sesuatu yang ya secara operation kita handle tiap hari lah. Itu termasuk dengan biaya yang tadi ditarik itu ya untuk kepentingan-kepentingan kayak begini. Betul. Karena pengalaman di Kompas waktu crowdfunding dengan kita pernah satu titik dananya gede banget, tapi yang mau kita bantu itu ada perselisihan keluarga. Ada perselisihan keluarga. Wah, itu kompleks ya. Secara energi melelahkan, lalu secara kita jadi menyelesaikan masalah keluarga itu. Tapi ya udah bagian dari niat kita untuk melakukan itu, akhirnya ya kita solve dengan segala kemungkinan yang ada. Gitu. Cara-caranya saya mungkin Kompas aja cuman bagian kecil, kita bisa kan banyak banget tuh yang harus sehari kira-kira ada rata-rata yang bisa ceritakan data yang masuk atau berapa yang melakukan campaign. Kalau campaign tuh ratusan Mas per hari ya, per hari ratusan, baik itu medis dan non medis. Kalau medis lebih mudah, lebih straightforward kan, karena dokumen medis di mana, di rumah sakit apa, lebih gampang gitu. Nah non medis ini yang variasinya beragam kan, ada yang bantu kucing, ada yang nanam pohon, ada yang apa. Nah itu kita belajar terus sih cara untuk ini kegiatan atau hal yang Timi bayangkan nggak waktu kuliah melakukan hal ini semua? Enggak. Lulusan Fakultas Ekonomi, bayangan saya kan ya, atau jangan-jangan udah bayangin nggak? Enggak sih Mas, enggak sama sekali. Lalu kecebur di sini tuh gimana? Ya atau masih kecelakaan kali ya, jadi kayak karena emang dari awal itu kan bukan, waktu itu kan startup belum happening juga masih 2013, jadi emang bikin gerakan ya, karena waktu di zaman Pak Renald itu banyak anak muda bikin gerakan-gerakan sosial gitu. Saya pikir apa nih, oh digital menarik nih gitu aja sih. Terus ada Kickstarter. Awalnya terkumpul di Pak Renald? Ya waktu saya kerja di Pak Renald, betul. Jadi inspirasinya juga pas saya kerja sama beliau gitu kan banyak browsing, namanya jadi asisten kan harus cari-cari konten gitu. Saya tahu Kickstarter tuh karena riset. Apalagi mungkin ya kayak semi-semi jadi jurnalis juga kan dulu, kayak beliau mau nulis di Kompas waktu itu kan, tim saya mau nulis tentang tema inovasi, tolong cariin contoh-contoh ya, googling gitu. Sambil itu Timi belajar dan menemukan lalu kayak gairahnya untuk membangun ini ya sebagai startup. Apa kesulitan bangun startup, Tim? Jadi startup kayaknya ya 5 tahun lalu kayak keren banget ya. Sekarang kan kayaknya udah kayak overrated juga ya. Orang udah ngerasa. Atau gimana menurut Timi, gimana startup tuh gimana? Ya sebenarnya kalau ada namanya Paul Graham ya, yaitu salah satu pendirinya Y Combinator yang terkenal. Dia bilang cuma satu tuh sebenarnya musuh utamanya startup, yaitu make something people don't want. Jadi tugasnya startup cuma satu, membuat sesuatu yang dibutuhkan orang. Nah itu tantangan utama Mas, karena banyak sekali produk-produk teknologi atau startup atau solusi-solusi IT yang dibuat tapi tidak dibutuhkan. Sesimpel itu Mas gitu. Karena kadang kan termasuk saya sendiri waktu itu bikin Kita Bisa, saya nggak yakin sebenarnya saya yakin ini penting, tapi saya nggak tahu ini tuh dibutuhkan atau enggak gitu. Sampai akhirnya itu di launching, kemudian orang bingung kan itu apa, nggak dipakai, sepi peminatnya. Itu kan bukti bahwa
tidak dibutuhkan. Exactly, itu musuh utamanya ya. Betul. Nah itu kata-katanya sederhana, tapi untuk mencapai bisa dibutuhkan itu kan harus riset, iterasi, eksperimen, inovasi. Nah itu mulai dari tantangan lainnya, mengumpulkan dana supaya cukup panjang eksperimennya. Kalau enggak kan nafasnya bisa dijaga. Kalau enggak runway-nya terbatas, nggak sempet take off ya gitu-gitu kan bagian dari membuat sesuatu yang dibutuhkan. Itu satu lagi ya menjadi relevan karena membuat sesuatu yang dibutuhkan tapi lama-lama nggak relevan lagi, ada yang lebih baru, relevan ada lagi, yang lebih cocok gitu ya. Betul. Itu artinya kan bisa berubah-ubah ya. Lalu apa yang membuat pijakan itu tetap? Sementara mungkin ada perubahan yang yang relevan kan pasti harus lihat bagaimana behavior orang, bagaimana kebutuhan orang. Pijakannya apa dan apa yang membuat Timmy kemudian stick di situ meskipun turunannya atau yang manfaatnya atau dibutuhkannya itu selalu ada. Ya, mission sih mas, misi. Balik ke misi ya, karena yang long lasting itu kan misi. Kalau visi aja bahkan kan bisa 5 tahun gitu. Persis, ya. 5 tahun kita mau dengan konteksnya sesuai konteks, sesuai roadmap lah. Tapi kalau balik ke misi, dan kita cukup generik ya, karena kita ngomongnya connecting kindness kan, menghubungkan kebaikan. Itu misinya. Misi ya, jadi creating a kinder world by allowing you to channel kindness, connect kindness at scale. Jadi connecting kindness, channeling kindness at scale. Jadi kita ngomongin connecting, jadi kita sebagai enabler, kindness adalah apa yang mau kita connect. Jadi kalau bukan kindness, kita juga cek gitu kan apa sih ini gitu. Dan at scale kalau ngomongin scaling kan teknologi. Gitu kan. Misi itu jadi pijakan ya, untuk kemudian bikin entah rintisan baru, unit baru, kayak gitu. Jadi jangkarnya lah mas ya, mau kemana-mana pun ujung-ujungnya ke sana gitu. Walaupun nanti turunannya bisa luas gitu kan, karena definisinya kan bisa berkembang gitu. Nah, gitu sih. Jadi rasanya itu dan itu jadi energi kita juga ya, karena itu yang bisa di-celebrate terus-terusan gitu. Ini bisa jadi pijakan untuk kemudian menemukan model-model yang lain ya, yang connecting kindness itu ya. Nah, menemukan misi itu Timmy bagaimana mendapatkannya? Kayaknya dulu sempat berubah-berubah. Awalnya nggak ngerti harus ada misi bahkan mas, tapi kayak jalan-jalan aja, terus ngobrol-ngobrol sama tim sih mas. Kayak apa sih yang kita bagus? Kita tuh bisa dibilang lumayan jagonya apa sih gitu ya di bidang apa? Misi juga berkembang juga sebenarnya. Betul. Awalnya belum ketemu, tapi ke dalam tim kemudian dicari. Betul. Jadi kayak benang merahnya apa sih dari yang kita lakukan? What we are good at gitu kan? Apa yang kita bisa lakukan? What is required gitu kan, dibutuhkan sama masyarakat gitu, dan kita juga passionate, kita juga suka ngerjainnya gitu. Nah tengah-tengahnya itu kayaknya sebenarnya ya kita bisa dari awal connecting kan, donatur ketemu sama sekolah anak jalanan tadi, siapa connecting. Oh kindness karena ketemu orang baik yang sedekah subuh setiap hari itu kan orang-orang baik gitu. Jadi akhirnya dijahitlah dalam satu statement, dan ujungnya apa, kinder world. Jadi creating a kinder world. Ya mungkin terlihat naif ya, cuman kita sih percaya setiap donasi yang tersalur itu dunia sedikit lebih kind. Lebih baik. Agak 0,0001 senti juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan energi berbagi kan mas gitu. Jadi creating a kinder world by allowing you channel kindness at scale gitu. Jadi gitu sih, itu juga ya kita iterasi terus akhirnya ketemu itu. Dan sampai sekarang itu jadi pijakan untuk kemudian bisa kayak tadi ya bikin inovasi. Membuat startup itu tidak kayak obsolete lagi. Jadi dia ada hal yang baru perlu dihadapi dengan kebutuhan masyarakat yang sedang diinginkan gitu ya. Tapi posisi Timmy sekarang, ini karena kan ada keluarga nih. Oh iya. Let's punya anak ya, punya anak 2 bulan. Iya benar. Ada yang berubah nggak Tim? Sebelumnya kan ya kalau posisinya kan aktivis sosial tuh ketika dia sendiri dan belum berkeluarga itu kayaknya kalau bahasa Jawa itu istilahnya markantar-kantar gitu. Ada perubahan nggak? Atau justru membuat lebih matang? Yang pasti jadi lebih banyak pertimbangan pasti ya mas, otomatis kayaknya. Cuman alhamdulillah banget punya keluarga yang juga suportif gitu. Kayak kemarin ke NTT kan sempat, tapi ya udahlah, maksudnya tugas gitu ya. Dan ya paling kurang tidur, standar lah mas ya. Tapi ini sih kalau yang agak filosofisnya kadang ya mungkin semua orang tua merasakan ini ya, karena kalau ngelihat
anak tuh kan kita jadi berpikir dunia seperti apa yang nanti akan ditinggali oleh dia gitu kan. Asik. Ya kan Mas, jadi kayak jadi nambah alasan untuk Melakukan sesuatu gitu. Karena nggak buat kita nih, buat anak kita. Next gitu. generation gitu ya. Itu yang menguatkan ya. Menguatkan in a way. Ya. Sekarang dalam posisi ini membagi waktunya gimana nanti? Masih muda, keluarga, lalu jadi CEO untuk sebuah usaha yang ya social enterprise, tapi kan juga sesuatu yang harus dikelola secara bisnis juga gitu ya. Ya sebenarnya kayaknya sih nggak bagus-bagus amat sebenarnya untuk ngelola waktu ya, kayak termasuk yang kadang masih delay ini itu, tapi kebantu banget sama tim sih ya, karena kan kita complementing, it's not a one man show lah gitu, karena dari awal it's really about teamwork, dan kita bisa nggak mungkin di titik ini kalau nggak ada tim-tim awal yang sampai sekarang masih join kita di Fahri dari awal, Fikra dan banyak lah yang lain. It's a blessing karena journey-nya itu bisa dinikmati juga bukan karena kita mau kemananya, tapi kemananya sama siapa. Sama perjalanan itu ya. Itu. Kayak naik gunung, kayak traveling kan, kita naik sepeda sama Mas Inu nih, seru ngobrol-ngobrol gitu. Itu sih yang enjoy ya, jadi waktu pun juga jadi ya kita saling ngerti lah. Fikra bahkan lagi di New Zealand Mas kan, udah setahun. Acara atau dia kan dia besar di sana kan, jadi dia PR. Jadi anaknya lahir di sana, jadi di citizen sebelum umur 17, jadi sudah hampir setahun dia di sana. Jadi kita work from home, dia dari New Zealand, tapi bulan depan insya Allah pulang. Tim sekarang berapa banyak tim di sini? Kalau kan kita kalau PT dan yayasan digabung mungkin 300-an ya Mas ya. 300-an. Ada di seberang juga ya? Ada di seberang juga. Bisa diarahkan ke sana. Iya. 300-an ya. Dan mengelola semua tadi connecting kindness itu dari 300 orang itu ya. Mulai dari engineering-nya, IT-nya, operations-nya, sampai tim di lapangan juga. Jadi kita sekarang udah mulai ada koordinator-koordinator di daerah yang bantu koordinasi sama NGO lokal gitu, karena ternyata banyak banget Mas kantong-kantong kemanusiaan di daerah gitu yang komunitas-komunitas yang kalau kita bisa rangkul itu bisa bantu lebih banyak orang lagi gitu ya, mungkin nggak terlihat gitu ya. Sama mungkin dengan kontributornya Kompas di daerah kan yang nggak melihat sesuatu yang mungkin bahkan pemerintah nggak lihat tuh, NGO besar nggak lihat gitu. Dari kacamata mereka malah muncul dan kemudian jadi perhatian, dan kadang-kadang bisa jadi pintu untuk solusi atas persoalan sih. Karena mereka punya kedekatan dengan persoalannya lah. Yes. Nah, untuk mengasah tim, kan ini misi yang besar nih tim ya tadi ya, connecting kindness, lalu membuat orang merasa bahwa kita dalam satu misi yang sama nih, dan 300 orang kan bukan yang sedikit. Ada cara untuk membuat mereka tune in di situ dengan misi itu. Dan ini gambar tadi kan timnya cerita. Iya benar. Oh, thank you Mas sudah dikasih clue. Tapi itu pertanyaan yang penting dan berat sekali karena ngomongin culture kan Mas. Persis, gitu. Ya. Dan ini kan juga belum lama ya. Artinya kan baru mau diwujudkan kan. Orang belum percaya banget lah gitu istilahnya gitu. Betul. Ya, menurut saya sih, dan ini sesuatu yang saya masih pelajari terus Mas. Saya merasa belum berhasil juga sih di sini, kayak masih mencari cara terus. Tapi satu hal yang paling bisa dipegang sebenarnya pengalaman pribadi dari setiap individu tim terhadap apa yang dikerjakan. Nggak ada yang ngalahin itu sih. Karena banyak orang yang join kita bisa kan punya why-nya masing-masing gitu. Tapi pas udah di dalam ada beberapa yang mengalami momen-momen spiritual gitu ya, atau terseleksi juga ya. Terseleksi juga ya, pasti seleksi. Nah, itu yang penting. Jadi bagaimana kita bisa secara aktivitas sendiri memungkinkan munculnya adanya interaksi atau pengalaman-pengalaman tersebut. Selain dari kita juga enforce gitu kan. Nah, cara enforce-nya gimana? Tentu bukan kayak pasang figura kata-kata 5 values gitu ya. Betul. Dan kita selalu ngomonginnya ya real stories gitu. Nah, ini makanya thank you banget tadi Mas Inu ngomongin ini lukisan yang ada di lobi kita bisa di kantor kita, yang di setiap orang yang masuk kantor kita pasti lihat ini. Saya tadi lihat ini langsung nempel. Ini yang makanya saya pilih di sini lah tempatnya. Oh, I see. Dan saya belum pernah loh Mas interview di sini. Ini luar biasa. Karena
ini itu hadiah dari salah satu penggalang dana di Kitabisa. Oke, ini ya Pak Gatot ya. Namanya Gatot, Mas Gatot Wijoyo. Dia seorang pelukis di Pasar Seni Ancol. Orangnya luar biasa, bersahaja dan apa namanya sangat baik gitu ya. Dan dia anak kedua sih sebenarnya. Dia punya anak kedua. Waktu itu harusnya lahirnya masih nanti gitu ya, tapi ternyata prematur. Jadi istrinya sempat nggak sadarkan diri, dilarikan ke sebuah rumah sakit. Dan awalnya kan mungkin kalau normal ya biasa aja, maksud biayanya, tapi karena prematur masuk NICU di swasta mahal, costly. Jadi menunggak sampai 61 juta gitu waktu itu. Dan beliau inisiatif galang dana di Kitabisa bersama istrinya. Dan ngumpulin dana sampai 61 juta dari target 50 juta gitu ya. Dan waktu itu salah satu kata-kata beliau yang saya ingat, ini pertama kali aku dibantu orang gak dikenal sebanyak ini. Saya merinding tuh. Iya. Karena biasanya kan dibantu orang saudara kita. Orang saudara ya. Ini orang yang gak dikenal. Ini merinding tuh. Ya, aku juga ya selalu powerful sih Mas. Kayak mungkin karena dan apa ya, dan ya ini kan kayak hidup kadang di atas kadang di bawah gitu. Saya yakin kayak Mas mungkin dulu pernah bantu orang gitu, sekarang dibantu lagi gitu. Dan ya dia cerita gimana berapa ratus ya, masa kok lupa deh, berapa ratus donatur ngumpulin 61 juta ini merubah hidup dia gitu. Karena anaknya lahir selamat, kebetulan nama anaknya mirip sama gue, Mas Al-Fatih. Padahal nggak ada hubungan. Al-Fatih Joyonegoro, ada Jawa, ada Arabnya. Al-Fatih lahir lucu banget, ketemu juga waktu itu kesini, tapi dia bilang Mas ini pertama kali aku dibantu orang tidak dikenal sebanyak ini, dan ini aku hadiahkan lukisan ini, kata dia. Dan lukisan ini dia buat agak lama waktu itu, kayak pasti ini melibatkan hati yang dicurahkan lah ini. Dicurahkan gitu. Dan ya beliau seniman kan, aku yakin apa ya, gemuruh pikir dan cara ini perenungannya tuh besar kan. Jadi makanya di sini kalau beliau menjelaskan ini tuh judulnya menuju kebaikan gitu ya. Menuju kebaikan. Ada banyak kapal-kapal yang berlayar menuju kebaikan, dihinggapi oleh kupu-kupu orang-orang baik, kebaikan, ketulusan yang munculnya dari jendela jiwa, dari sosok gelap ini ya. Yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal, ini siapa nih, gelap hitam gitu kan. Kupu-kupunya ada banyak, kapalnya ada banyak, tapi kalau kita bisa dia gambarkan sebagai kapal yang menaiki anjing gitu ya. Yang anjing kakinya terluka gitu, kakinya agak sulit gitu kan. Dan uniknya anjingnya ini kepalanya ada wifi-nya gitu, jadi dia agak istilahnya surreal ya Mas, jadi menggabungkan gitu. Jadi ada anjingnya dan kapal-kapal ini semua menuju kebaikan untuk membantu, mulai dari kiri atas tuh ada seorang kakak yang kehilangan adik gitu kan. Ayo dek main lagi dan lain-lain, tentang isu-isu pendidikan, anak yang kesehatan, gizi, betul. Ini bencana kemanusiaan kan, waktu itu lagi apa, Palestina dan lain-lain gitu ya. Bencana alam, jembatan rusak dan lain-lain. Diberikan 2018 waktu itu sama Mas Gatot, diantarkan langsung pakai truk gitu. Wow. Nah, ini kita pasang di lobi ya tadi supaya pengingat lah ya buat saya ini tadi, misi yang tadi tentang apa yang kita lakukan mungkin di belakang laptop yang kadang mungkin juga jenuh juga Mas ya, namanya juga kerja gitu ya. Jadi mekanik gitu ya. Jadi mekanistik, jadi rutinitas gitu. Tapi setiap donasi yang masuk gitu 5.000, 10.000, 20.000, orang-orang kayak gini merubah hidup mereka gitu. Dan ya itulah yang kita coba ingat terus dan jadi sumber energi lah. Dan untuk tim ini sesuatu banget ya yang harus mereka pahami. Mudah-mudahan ya Mas. Kalau nggak mungkin gue doang yang terharu lihat ini. So far sih rasanya sih iya, banyak yang cerita. Dan ini jadi kayak kadang tim HR juga, kalau nggak saya yang ceritain, tim HR yang ceritain. Membawa mereka untuk tahu bahwa kita berawal dari ini dan ujungnya adalah kebaikan yang ini. Betul. Pak Gatot di Pasar Seni ya Mas? Pasar Seni Ancol. Dan mungkin nih teman-teman nanti yang kalau mau melihat karya-karya beliau, ada di Gatot Wijoyo lukisan, coba googling ketemu deh, itu banyak portofolio. Dan yang menarik beliau bilang
Beliau sekarang banyak melukis tentang tema-tema kemanusiaan, Mas, tema-tema sosial. Karena perubahan yang terjadi karena mungkin peristiwa ini ya, salah bisa satunya. jadi salah satunya. Jadi tadi Timmy kan menyebut pengalaman spiritual orang-orang yang bekerja di sini, tapi juga pengalaman spiritual orang-orang yang mendapatkan manfaat ini kan nggak kalah gede juga. Betul. Dan setelah tadi diceritakan, dia malah menangkap lebih kuat misi dari yang tadi istilahnya diabstraksi jadi sebuah kata-kata yang enak dibaca gitu, tapi ini kan jadi sangat luas ya karena pengalaman personalnya itu. Betul. Ya, dan masing-masing orang kan punya kompleksitas perasaannya sendiri, Mas ya. Jadi cara dia mengolah dan suatu situasi itu kan beda-beda. Jadi makanya ini monumental banget sih, sampai ada lukisan, lalu kita bisa jadikan contoh. Kalau yang lain-lain pasti banyak juga orang-orang lain, bahkan donatur juga, Mas. Kalau ini kan tadi kita ngomongin tim, ini yang menggalang, tapi ada juga donatur. Kan di Kitabisa tuh ada fitur doa ya, Mas ya. Doa kan orang kadang masukin doa, dan lucu-lucu, maksudnya saya mau lulus SNMPTN, mau lulus SIMAK, mau punya keturunan dan lain-lain. Saya nggak tahu ada berapa persen akhirnya jadi terwujud terkabul gitu ya. Cuma kan itu harapan, energi gitu kan, riak-riak harapan itu terkumpul, ada yang aminkan, ada yang baca gitu-gitu. Dan kalau beberapa donatur ya mereka ada yang kayak sekarang kan Ramadan ini banyak orang yang sedekah subuh, Mas, rutin. 5.000 sehari, 10.000 sehari dijadikan, karena kan hadisnya kebaikan kecil tapi rutin lebih baik dari kebaikan besar tapi jarang gitu kan. Nah itu juga saya pikir momen spiritual juga kan itu, kenapa dia mendisiplinkan diri apa yang dirasakan, dan itu kan di subuh ya, saat ya malaikat turun, dan memang orang-orang yang bersedekah di saat subuh itu dapat ganjaran yang tinggi. Jadi dan itu lintas agama juga ya, nggak hanya tentu yang Muslim dan yang lain-lain. Jadi pasti banyak. Ya, karena kebaikan kan jadi core semua agama lah kalau kita mau ngomong soal cinta, itu. Cinta kasih. Saya dapat satu poin lagi soal pengalaman spiritual, nggak hanya tim dari timnya sendiri, pengalaman spiritual orang yang terbantu, pengalaman spiritual para donaturnya sendiri. Ini kan kayak 360 ya, semua kebagian perannya masing-masing untuk tadi yang connecting kindness-nya itu. Satu yang soal harapan nih, apa harapan atau istilahnya, saya terutama situasi akhir-akhir ini mendapati banyak orang tuh makin pesimis ya, makin nggak punya harapan panjang, nggak bisa ngeset sebuah perencanaan gitu ya, karena ketidakpastian begitu banyak gitu ya. Yang membuat kita bisa tetap merasa ini oke kok, ini long lasting, apa? Atau emang ada termin-termin tertentu yang dibagi-bagi per kuartal atau tahun itu? Iya, kalau quarterly roadmap, milestone gitu ada, Mas. Jadi kayak kita pantau juga kan. Tapi secara umum mungkin kita masih rasa dibutuhkan itu ya, Mas ya. Masih memang ya, ada orang yang masukin galang dana di kita. Arti kan masih ada yang butuh, donatur gitu, masih percaya. Saya itu udah lebih dari cukup sih untuk kita terus coba jalanin aja kan gitu. Terlebih lagi tadi di sini dan di sana ada beberapa cerita-cerita yang menarik yang bikin kita ke-recharge lagi gitu sih. Itu yang membuat ini lebih panjang ya. Artinya ngelihat ke depannya juga kayaknya oke kok, ini masih orang masih butuh. Dan tadi sih karena value yang dipijak itu value yang benar-benar ada kan, bukan yang di-create ya. Sehingga itu mungkin juga akan tumbuh terus karena berasal dari bukan tempat yang asing, tapi dari tempat di Sumatera ada, di Jawa ada, di mungkin Nusa Tenggara juga ada yang soal kebaikan. Dan itu dipraktekkan terus dan contohnya ada terus. Jadi kita nggak ngomongin dogmatik yang jauh gitu ya, dari kenyataan, dari realita gitu, tapi terjadi kok setiap hari gitu, ada terus dan itu ada di platform kita gitu. Jadi hidup gitu. Jadi nilainya hidup, dan tugas kita ya karena dapat amanah buat membesarkan ini ya kita jaga aja gitu, kita jaga interaksinya gitu sih. Kalau saya mijak satu hal yang tadi sih yang membuat ini kuat dan terus jalan selain misi ya tadi. Mungkin lebih dalam lagi soal pengalaman spiritual gitu. Tadi saya baru nggak. Yang tadi cerita Mas Gatot, saya masih merinding nih. Soal bagaimana akhirnya orang menyadari kebaikan tuh berbalik. Orang nggak sadar bahwa sesuatu yang dia lakukan mungkin nggak langsung
kayak apa ya, kalau orang sering baratkan kayak makan cabai gitu, langsung dapat manfaatnya. Iya, benar. Tapi butuh napas panjang, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nilai-nilai itu kan nggak bisa dikuantiti untuk bisnis tuh, dan itu biasanya memperkuat juga ya. Ini mungkin yang saya temukan dari Kita Bisa itu. Ada satu lagi Mas yang bikin merinding saya juga. Ini baru beberapa minggu ini sih saya dapatkan. Ini mungkin tadi perspektifnya kalau Mas Gatot kan ini penggalang, kalau ini donatur. Tapi pertanyaan fundamentalnya gini Mas, kalau ada orang berdonasi, yang harusnya berterima kasih itu yang donasi atau yang diberi donasi? Yang diberi harusnya. Yang diberi harusnya ya. Tapi kalau kita ngelihat filosofinya, bisa jadi yang harusnya berterima kasih adalah yang memberi donasi. Kenapa? Karena kan kita menitipkan bekal kita ke orang yang kita kasih, Mas. Orang itu sudah mau dengan rendah hati menerima bekal kita untuk dibawa ke afterlife gitu, ke akhirat gitu kan. Dan itu kan, wah itu dalam banget Mas. Aku juga kayak, aku ngurusin Kita Bisa donasi bertahun-tahun, bener juga ya gitu. Karena emang buat beberapa orang kan emang sedekah bekal akhirat gitu. Kan kita nitip, tolong bawakan ke sana, dan kerelaan mereka lah membawa itu gitu. Makanya atau ini Mas Inu mungkin lebih tahu ya, kalau aku dengar kalau di budaya Jawa kuno tuh kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu kan ada amplop ditaruh di bawah terus mohon diterima, diselipkan, terus kayak sambil agak sujud gitu ya Mas ya, mohon diterima gitu. Jadi seakan-akan berterima kasih, mohon diterima gitu. Kalau Buddha Seci saya lihat itu ya, teman-teman Buddha kalau ngasih bantuan merunduk, mohon diterima. Karena itu kayak memohon betul kan, ini tolong bantu saya, justru yang dia yang merasa terbantu ya. Ya, buat beberapa agama itu disebut karma kan, jadi ini karma baik akan balik ke saya gitu. Tapi secara filosofis mungkin ya itu ya, dan menarik sih ya kalau kita lihat-lihat poin-poin itu membuat kita memaknai ulang gitu tentang ego dan tentang pride memberi gitu ya. Ya kan, karena mungkin awalnya kita bangga bisa memberi, tapi lama-lama sebenarnya ya kita dibantu gitu oleh orang yang menerima. Betul. Rasanya beda Mas ya. Jadi rasa kan penting ya, karena kalau cuma ngasih aja ya udah gitu, tapi kalau rasanya beda. Gitu sih. Nah, ini juga pengalaman spiritual. Saya juga agak terbuka sih. Betul juga ya. Lalu saya kemudian ingat sesuatu. Ini sering dijadikan pengandaian sih, hitam sama putih tuh, atau gelap sama terang gitu. Mana yang lebih penting sih? Terang. Enggak loh, terang itu menjadi kelihatan kalau ada yang gelap. Kalau ada yang gelap, ya. Begitu juga putih atau hitam gitu ya. Atau baik atau buruk. Buruk sama baik kelihatan baik kalau ada yang buruk. Nah ini kan sebenarnya mirip meskipun nggak persis analoginya, tapi bahwa orang memberi itu sebenarnya dia dibantu kan untuk tadi mendapatkan jalan atau kebaikan dia sampai di satu tempat. Ini pengalaman spiritual yang lain nih dari sisi para donatur. Kita yang berkepentingan supaya bekal kita diterima di akhirat. Supaya diterima, kita titipin, dialah yang akan bawa gitu kan. Dan orang yang menerimanya juga dengan lega hati kan. Makanya orang sampai harus menunduk, memohon, tolong bantu saya. Akhirnya yang dibantu bukan yang menerima, akhirnya yang memberi juga. Akhirnya mutual juga tuh tadi. Mutual untuk kindness-nya. Dan kalau di zakat kita kenal sebagai yaitu memang haknya orang-orang yang itu bukan dia minta, nggak boleh dia minta. Karena kita harus memberi, karena kita yang bukan punya saya gitu. Ini mah hak kamu gitu, kayak biasa aja. Mungkin kalau sekarang santuy aja gitu kan, kayaknya bukan punya gua kok, santai aja santai kayak gitu kan sebenarnya ya. Tapi menarik ya, jadi kayak kebaikan yang kalau di dunia donasi kalau ditelisik lagi tuh banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Belajar banyak nih, Tim. Sama Mas. Siang-siang dalam konteks Ramadan kita ngomong soal spiritualitas dan hal-hal yang membuat kita sebagai manusia kayak terbangunkan lagi kan. Dan ini mungkin mudah-mudahan jadi api yang terus menyalakan misi-misi kebaikan tadi. Amin. Mohon diingatkan terus Mas, dijagakan terus. Karena kita juga butuh terus diingatkan lah intinya kan. Kita bisa saling jaga. Kita bisa saling jaga, saling jaga. Thank you Tim ya. Thank you Mas itu. Jam kita ngobrol. Siap.